Shalom Genapers. Sore hari ini kita mau kembali beribadah. Mari kita siapkan hati dan diri kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih dan karunia yang Kau berikan kepada setiap kami di sini Tuhan. Tuhan, kami memulai ibadah kami Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya selesai Tuhan. Kau berkati juga Tuhan mereka yang mendengarkan di sana Tuhan. Kau beri hati yang mau mendengarkan firman yang Kau berikan nanti Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami datang Tuhan dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu, karena Engkau Bapa, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Haleluya. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kami mau datang Tuhan dalam kesesakanku. Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu, karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana.
rencanamu, tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh, oh Tuhan, Kau yang membuat hidupku lebih berarti. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, setiap janji Engkau ajaib di mata kami Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Engkau selamanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya kasih-Mu begitu besar Bapa bagi setiap kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Engkau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Yesus, terima kasih Tuhan. Selamat sore, shalom adik-adikku. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Generasi Anak Panah pada sore hari ini. Saya berharap semua sehat-sehat semua penuh sukacita, semua tetap semangat di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita pada kesempatan sore hari ini, tema renungan saya beri tema Run with Purpose. Apa? Run with Purpose. Berlari dengan tujuan. Oke, mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Latar belakang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus adalah ada banyak tantangan, ada banyak rintangan dalam memberitakan Injil. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak yang harus kita hadapi dalam pelayanan. Itu pasti. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita tidak lepas dari yang namanya tantangan. Kita tidak lepas dari yang namanya hambatan, permasalahan. Oleh karena itu, pentingnya kita menjaga diri dalam kehidupan dan pelayanan.
Pentingnya kita menjaga diri dengan tujuan. Pentingnya kita hidup dengan tujuan. Pentingnya kita melayani Tuhan dengan tujuan. Apa tujuan kita? Intinya adalah ketika kita memiliki tujuan, ketika kita sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai kita ditolak. Itu tujuannya. Jangan sampai ketika kita sudah melayani orang lain, tetapi pada akhirnya kita ditolak. Kita harus punya tujuan. Paulus menerangkan ini dengan sebuah ilustrasi. Dengan sebuah ilustrasi di dunia olahraga, yaitu sebuah pertandingan. Karena hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah arena pertandingan. Dalam ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang akan menerima hadiah. Sebuah pertandingan. Karena dalam bertanding itu dibutuhkan keseriusan. Kita nggak bisa bersantai. Dalam hidup pun, dalam pelayanan pun, kita butuh keseriusan. Nggak bisa santai. Dan seorang atlet harus memiliki gaya hidup yang lebih ketat dari orang lain. Dan harus memiliki standar hidup yang lebih tinggi. Gak bisa seorang atlet itu asal-asalan. Latihan asal-asalan. Hidup asal-asalan. Harus lebih ketat. Dan harus memiliki standar yang lebih tinggi. Kalau tidak, kita tidak akan pernah menjadi seorang pemenang. Lalu apa saja yang harus dilakukan oleh seorang atlet untuk memperoleh kemenangan? Yang pertama adalah kedisiplinan diri. Kedisiplinan diri. Mari kita baca di ayat yang 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Menguasai dirinya. Itu bentuk kedisiplinan diri. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris NIV, di situ dikatakan strict training. Strict training. Itu adalah latihan yang ketat. Latihan yang sungguh-sungguh, latihan yang gak main-main. Kita perlu menguasai diri karena akan ada banyak godaan dan tantangan. Contoh dalam masa pandemi ini, akan ada banyak godaan dan tantangan. Bagaimana kita menguasai diri? Kita harus pakai masker. Awalnya gak enak. Kita harus menjaga jarak. Kita harus cuci tangan, yang hari itu menjadi kebiasaan kita. Tapi ada banyak orang di luar sana, dia tidak bisa menguasai diri. Dia tetap bergerombol, bahkan membuat pesta-pesta. Dalam kehidupan rohani kita pun, kita harus bisa menguasai diri. Jangan sampai kita berbuat dosa. Seorang atlet harus bisa menguasai diri. Harus latihan dengan ketat. Strict training. Berlatih dengan ketat. Yang kedua, apa yang akan kita lakukan? Apa yang atlet harus lakukan? Yang harus dilakukan adalah latihan yang terarah. Ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul.
Latihan yang terarah. Jangan berlari tanpa arah. Jangan berlari tanpa tujuan. Jangan berlari tanpa kepastian. Perhatikan setiap langkah dan kuasailah arah. Dalam terjemahan bahasa Inggris NIV dikatakan, I do not run aimlessly. I do not run aimlessly. Saya tidak berlari tanpa arah. So I run with purpose in every step. Jadi kita akan berlari dengan arah, dengan tujuan dalam setiap langkah kita. Kita harus punya goal, kita harus punya tujuan. Sehingga hidup ini terarah. Sehingga latihan kita terarah. Sehingga pukulan kita tidak memukul angin, tidak sembarangan. Tapi tepat sasaran. Generasi muda, di masa muda sekarang ini, kalian harus memiliki arah tujuan. Hidup kalian harus memiliki tujuan. Gak bisa sembarangan, men. Kalau kalian sembarangan, kacau semuanya. Kalau kalian harus memiliki tujuan dalam setiap langkah kalian. Tentunya dengan tujuan yang benar. Supaya jelas arah tujuan kita. Jangan sampai tujuan kita, langkah kaki kita menuju kepada maut. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah sebuah pengorbanan. Perlu pengorbanan bagi setiap atlet. Dalam ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Perlu pengorbanan. Dalam bahasa Yunani, melatih itu artinya hupo piazzo. Yang berarti memukul di bagian wajah. Menyiksa. Memperlakukan secara kasar. Jadi bukan sekedar latihan. Tapi ada penyiksaan diri, dalam tanda kutip, ada penyiksaan diri. Disiksa. Gak enak, saudara. Gak enak, adik-adik. Disuruh lari terus, padahal kita sudah capek. Disuruh latihan terus, seperti kayaknya disiksa. Kalau saya pernah lihat atlet-atlet senam di China, itu latihannya dari kecil mereka sudah disiksa dalam tanda kutip sedemikian rupa, tapi akan menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa. Dia akan menjadi atlet yang luar biasa. Kita juga perlu berkorban. Kita juga perlu berkorban. Ketika kita harus melawan keinginan daging, gak nyaman, saudara. Ketika kita harus tunduk di bawah kehendak Tuhan, gak enak. Tapi kita harus mau terus berkorban dengan satu tujuan, mahkota yang kekal. 3 hal ini. Yang pertama, kedisiplinan diri. Yang kedua, latihan yang terarah. Yang ketiga, sebuah pengorbanan. Itu harus kita lakukan untuk memperoleh sebuah kemenangan, sebuah mahkota dalam kehidupan ini. Mahkota yang kekal tentunya. Yesus sudah melakukan ini semua. Kristus sudah lakukan untuk kita semua. Yesus menguasai dirinya. Yesus berkorban. Datang ke dunia dengan tujuan. Gak asal datang ke dunia. Yesus memiliki tujuan. Yesus juga berkorban. Yesus juga memiliki kedisiplinan. Bagaimana dengan kita? Seberapa seriuskah kita menjalani kehidupan ini? Apakah kita santai-santai saja saat ini? Apakah kita
akan menjadi atlet yang luar biasa. Tentunya dengan latihan yang luar biasa. Kalian bisa jawab sendiri. Mari kita berjuang begitu rupa untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada orang lain dan kepada Tuhan. Jangan menyerah. Kalian pasti bisa bersama dengan Kristus. Jadilah pemenang dan mendapatkan mahkota yang kekal. Amin. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Engkau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah